Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua dan bagaimana kabar keluarga di rumah? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan kita tetap semangat belajar ya. Amin, Allahumma amin. Sampai jumpa lagi dengan saya Ibu Nailir Rohiso dalam pembelajaran mapel akuntansi ya. Materi siklus akuntansi perusahaan jasa pada tahap pengikhtisaran yaitu kertas kerja. Apa tujuan penyusunan kertas kerja? Yaitu untuk mempermudah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan secara berurutan itu ada laba rugi, perubahan modal, dan neraca ya. Sekarang anak-anak saya informasikan ya untuk kolom-kolom yang ada di kertas kerja ini. Yang pertama adalah kolom nomor akun. Jadi nomor akun ada 101, 102, 103 ya. Itu yang sudah kita tentukan kemarin ya pada awal KBM ya. Kemudian kolom yang kedua adalah nama akun. Nama akun ini berisi kas, piutang, ya, asuransi dibayar di muka, perlengkapan hotel dan seterusnya ya. Kemudian pada kolom yang ketiga yaitu kolom neraca saldo atau disingkat menjadi NS ya. Ada posisi debit dan ada posisi kredit. Akun-akun yang kita tulis dalam kolom akun ini itu sumbernya dari neraca saldo atau NS ya, yang sudah kita pelajari bersama kemarin. Jadi semua akunnya neraca saldo ini ditulis di sini semua ya, sampai dengan habis selesai itu ditulis di sini semua ya. Begitu juga cara menulis nominalnya. Kalau akun kas misalnya di neraca saldo di posisi debit yang kemarin ada 25 juta, maka di sini kita tulis juga 25 juta di posisi debit. Begitu juga akun piutang usaha di neraca saldo kemarin di posisi debit sejumlah 4 juta, maka harus kita tulis di sini juga 4 juta ada di posisi debit ya. Bagaimana kalau kreditnya tidak berpengaruh? Ya dikasih tanda seret. Nah, kemudian untuk akun akumulasi penyusutan hotel di neraca saldo yang kemarin di posisi kredit ada 3 juta, maka kita harus menulisnya di sini 3 juta juga ada di posisi kredit. Begitu juga seterusnya ya. Anak-anak dalam menulis akun dan nominal yang ada di neraca saldo kemarin, kalau ditulis di kertas kerja itu harus dilakukan secara hati-hati, rapi, dan teliti. Nah, kalau sudah ditulis semua, maka jumlahnya akan ketemu ya. Balance posisi debit 509.900, posisi kredit juga 509.900.000 rupiah. Ini saya pakai rumus SAM jumlah ya untuk menentukan apa? Menentukan kepastian kebenarannya ya. Bagaimana misalnya sudah ditulis ternyata nominalnya tidak balance, ya harus kita teliti lagi dari awal ya sampai balance. Kalau sudah balance baru kita bisa melangkah atau melanjutkan menulis jurnal penyesuaian yang posisinya ada debit dan ada kredit.
Jurnal penyesuaian yang kita tulis di sini itu sumbernya dari jurnal penyesuaian yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita praktekkan bersama kemarin ya. Misal akun kas, di jurnal penyesuaian kemarin tidak ada, berarti dikasih tanda seret. Begitu juga piutang usaha, jurnal penyesuaian kemarin itu tidak ada, maka harus kita kasih tanda seret. Kemudian untuk akun asuransi dibayar di muka, di jurnal penyesuaian yang kemarin di posisi kredit ada sejumlah 200, maka harus kita tulis di sini juga 200 ya. Kemudian akun perlengkapan hotel di jurnal penyesuaian kemarin di posisi kredit ada sejumlah 300.000, maka di sini juga kita tulis 300.000 ya, dan seterusnya. Maka kalau kita menulisnya sudah hati-hati, rapi dan teliti, maka bagaimana akan ketemu saldonya sama 14 juta. Nah, kemudian yang ini tadi ya, yang akunnya kita tulis di bawahnya jumlah ini ya, jadi ada biaya-biaya ini dan utang ini, itu adalah akun yang tidak ada dalam neraca saldo. Jadi di jurnal penyesuaian itu ada akun ini, tapi di neraca saldo tidak ada, maka harus kita tulis di bawahnya jumlah. Baru nominalnya kita tulis sesuai dengan jumlah nominal dan posisinya. Misalnya biaya perlengkapan di jurnal penyesuaian itu ada di posisi debit sejumlah 300.000 ya, kita tulis 300. Kemudian utang gaji di jurnal penyesuaian itu ada di posisi kredit sejumlah 500.000 ya, kita tulis di posisi kredit 500.000 gitu ya. Nah, ini. Kemudian kalau sudah selesai semua, maka akan ketemu jumlahnya 14 juta debit dan kredit. Ini sama-sama kita kasih rumus untuk menentukan kebenarannya. Sama bagaimana kalau tidak balance, maka kita harus mengulangi lagi ya. Nah, kita harus mengulangi lagi sampai dengan ketemu balance. Makanya belajar akuntansi itu dari awal kita harus hati-hati dan teliti agar jumlahnya itu bisa balance ya. Selanjutnya kolom yang kelima yaitu neraca saldo disesuaikan. Ada posisi debit dan ada posisi kredit ya. Bagaimana cara mengisi nominal yang ada di neraca saldo disesuaikan? Itu sumbernya adalah dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian gitu ya. Jadi seperti ini. Kas ada di neraca saldo debit 25 juta. Di jurnal penyesuaian tidak ada, berarti langsung saja kita tulis di neraca saldo disesuaikan posisi debit. Ya. Kemudian ini asuransi dibayar di muka. Di neraca saldo ada 2.400.000. Di jurnal penyesuaian posisi kredit 2 juta. Maka bagaimana caranya? Nah, ini ada debit 2.400.000. Di kredit 200 berarti dikurangi 2.400.000 dikurangi 200 berarti tinggal 2.200.000 ada di posisi debit. Nah, sekarang yang ini akumulasi pesan hotel. Nah, di neraca saldo ada sejumlah 3 juta ada di posisi kredit. Di jurnal penyesuaian ada 2.250.000 di posisi kredit, maka bagaimana? Ya 3 juta ditambah 2.250.000 berarti sejumlah 5.250.000 ada di posisi
kredit. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada akumulasi penyusunan mobil. Di kredit 7.500.000, di kredit lagi jurnal penyesuaian 3.750. Kita jumlah kredit sama kredit dijumlah berapa? 11.250. Kita taruh di kolom neraca saldo, disesuaikan kolom kredit ya. Begitu seterusnya ya. Sampai dengan terakhir ini kita jumlah dengan rumus untuk memastikan kebenarannya. Jumlahnya sejumlah Rp523.400.000. Di kolom kredit juga dijumlah di rumus ketemu 523.400.000 ya. Jadi sudah balance atau sudah seimbang. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang kita berada pada kolom yang keenam, yaitu kolom laba atau rugi. Nah, kolom laba atau rugi ini isinya hanya akun nominal, atau saya kasih buka kurung AN. AN itu A-nya akun, N-nya adalah nominal. Apa itu akun nominal? Adalah akun-akun yang tertera dalam laba rugi. Akun nominal hanya terdiri dari akun pendapatan dan akun beban-beban atau biaya. Jadi kalau selain pendapatan dan beban itu tidak boleh ditulis di kolom laba rugi. Gitu ya. Seperti ini, kas. Ini sumbernya dari sini ya, sumbernya dari neraca saldo disesuaikan. Jadi ini saya kasih blok saja biar anak-anak tidak bingung melihat nominalnya sekian banyak ya. Jadi menulis nominal yang ada di dalam laba rugi ini sumbernya dari neraca saldo disesuaikan. Jadi tidak usah melihat yang sini lagi, makanya saya kasih blok ya. Kalau di sini debit 25 juta di gini ya, kas. Kas itu tidak ada di dalam laba rugi, kita kasih tanda seret. Piutang usaha tidak termasuk laba rugi, dikasih tanda seret dan seterusnya. Akumulasi tidak, berarti kita kasih tanda seret. Ingat kalau laba rugi hanya berisi akun nominal, yaitu pendapatan dan beban saja. Kita lihat di sini. Nah, di sini akun pendapatan ya. Akun pendapatan itu ada di posisi kredit sejumlah 28 juta ya, ditulis di sini 28 juta. Kalau debitnya tidak ada dikasih tanda seret. Kemudian biaya gaji. Nah, ada di posisi debit, langsung kita pindah di debit. Biaya listrik ada di debit, kita pindah di debit. Kreditnya kita kasih tanda seret. Begitu seterusnya ya. Kemudian kita jumlah, kalau sudah selesai semua berarti kita jumlah. Ini jumlah debitnya sejumlah 16.950. Kreditnya 28 juta ya. 28 juta ini tadi apa? 28 juta adalah pendapatan ya. Pendapatan. Ini langsung dihitung. Pendapatan dikurangi beban. Jadi jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban. Pendapatannya 28 juta, bebannya hanya 16.950. Berarti pendapatan lebih besar daripada beban yang dikeluarkan. Ya kan? Ketemunya berapa? 11.050.000. Nah, kita tulis di sini
Nah, kalau pendapatan lebih besar daripada beban yang kita keluarkan, itu berarti perusahaan memperoleh laba. Makanya ditulis di sini laba. Nah, labanya sebesar berapa tadi? 11.050.000. Kalau sudah kita tulis, kita menjumlah. Kita jumlahkan 16.950 ditambah 11.050.000, itu jumlahnya 28 juta. Yang posisi kredit pendapatannya 28 juta. Berarti sudah balance antara posisi debit dan kredit. Gitu kan ya? Oke, kita lanjutkan mengisi kolom yang terakhir, yaitu kolom neraca atau akun real ya. Apa itu akun real? Jadi AR itu A-nya adalah akun, R-nya itu real. Apa itu akun real? Adalah akun-akun yang tertera di dalam neraca. Nah, akun apa saja itu? Adalah akun selain pendapatan dan beban ya. Jadi kalau dikatakan akun real adalah akun selain pendapatan dan beban, berarti akunnya adalah ini: kas, piutang, usaha, asuransi, perlengkapan hotel, peralatan hotel, akomodasi personal, mobil, perusahaan dan gedung, dan seterusnya. Itu termasuk akun real, yaitu akun-akun yang tertera di dalam neraca, gitu ya. Nah, kemudian neraca itu juga ada posisi debit dan ada posisi kredit. Nah, bagaimana cara menyusunnya atau mengisi nominalnya kolom neraca? Nah, sama, sumbernya juga dari neraca saldo disesuaikan. Ya. Misalnya, di neraca saldo disesuaikan, itu di posisi debit kan ada 25 juta. Ya. Berarti langsung saja kita pindahkan di neraca di posisi debit 25 juta. Selanjutnya untuk akun piutang usaha di neraca saldo disesuaikan, posisi debit ada nominal 4 juta. Nah, berarti langsung kita pindahkan saja di kolom neraca posisi debit berapa? 4 juta. Kalau yang ini, akumulasi penyusutan peralatan hotel, di neraca saldo disesuaikan posisi kredit sejumlah 5.250.000, langsung saja kita pindahkan juga di posisi kredit sejumlah 5.250.000 ya, dan seterusnya. Jadi harus apa? Hati-hati, rapi, dan teliti. Nah, kemudian sampai sini untuk akun pendapatan jasa dan biaya, dan semua biaya atau beban itu tidak usah kita tulis lagi di neraca, karena pendapatan dan beban itu adalah akun nominal. Makanya untuk pendapatan dan beban-beban atau biaya itu di neraca semua dikasih tanda seret ya. Kemudian untuk satu akun lagi yang belum ya, ini ada akun utang gaji. Akun utang gaji itu adalah termasuk akun real. Nah, akun real itu harus ditulis di dalam kolom neraca. Nah, ini utang gaji di neraca saldo disesuaikan ada di posisi kredit, ya kan? Maka langsung saja dipindahkan di kolom neraca posisi kredit sejumlah 500.000. Nah, kalau sudah selesai semua, maka kita jumlah. Nah, kita jumlah ini ya, kita jumlah yang posisi debit itu 506.450. Posisi kredit 495.400.000. Nah, ini kita kurangkan yang 506 dikurangi 495. Berapa
selisihnya adalah 11.050.000. Nah, kenapa kok ditulis di posisi kredit? Nah, karena ini tadi yang kolom laba rugi itu kan menunjukkan bahwa perusahaan ini memperoleh laba, ya kan, dibuktikan bahwa pendapatan lebih besar daripada beban yang dikeluarkan, maka perusahaan dikatakan laba, ya. Laba berarti nantinya akan menambah modal. Modal bertambah ada di posisi kredit. Jadi menulis selisihnya itu di sini, ya. Sehingga kita jumlah lagi terakhirnya di neraca di posisi debit 506.450 dan posisi kreditnya jumlahnya 506.450, gitu ya. Udah untuk belajar bersama tentang kertas kerja, ya. Saya cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham, ya, dan ilmunya bermanfaat, ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.